rezim Iran benar-benar runtuh dari dalam dan para tikus secara resmi melarikan diri dari kapal yang tenggelam. Sementara pemboman dahsyat oleh Amerika Serikat terus berlanjut, laporan intelijen mengungkapkan bahwa keluarga-keluarga elit berpangkat tinggi di Republik Islam saat ini sedang berkemas dan melarikan diri ke rumah aman di Oman dan Turki. Mereka takut seluruh penduduk segera memberontak. Rezim yang panik baru saja menjerumuskan seluruh negeri ke dalam pemadaman internet besar-besaran sambil melancarkan penindasan brutal terhadap para tentaranya yang membelot. Namun upaya putus asa mereka untuk menyembunyikan kebenaran gagal total. Laporan dari Oman menyebut keluarga elit Republik Islam pindah tempat tinggal akibat krisis yang memburuk. Sebuah pesan yang beredar dari seorang warga Iran di Muscat, Oman, yaitu ibu kota Oman. Pesan tersebut menuduh bahwa keluarga tokoh-tokoh senior rezim, termasuk Ali Larazani, Abbas Argatsi, dan Golem Hossein Mosseini, saat ini sedang menginap di 2 hotel besar di kota itu. Pesan itu juga menyebut orang-orang yang berhasil keluar dari Iran ke Turki melalui darat telah dipindahkan ke rumah aman yang terhubung dengan kedutaan Iran di Muscat. Menurut pesan tersebut, pusat perbelanjaan di Muscat sekarang dipenuhi oleh perempuan dan laki-laki Iran yang berpenampilan ulama yang diyakini merupakan keluarga yang berhubungan dengan pejabat rezim. Pesan itu juga menuduh bahwa keluarga Komandan Polisi Ahmad Reja juga tiba di Oman melalui Turki. Pesan tersebut juga mengklaim bahwa tokoh-tokoh yang terlibat dalam jaringan keuangan yang terkait dengan rezim, termasuk keluarga Shamkhani, telah lama memiliki kantor di Oman yang diduga diawasi oleh sepupu Ali Shamkhani. Kemudian pesan aslinya juga berisi koordinat dan lokasi peta hotel tempat para pejabat Iran ini menginap. Sekarang, Oman masuk akal. Sebelum perang, elit Iran biasanya ke Qatar. Namun Iran kini menekan Qatar dalam aksi balas dendamnya. Artinya, Oman tetap menjadi salah satu negara yang ramah bagi orang Iran karena belum mendapatkan tekanan sebesar negara lain. Menteri Luar Negeri Oman berperan penting dalam negosiasi pra-perang. Persahabatan itu tampaknya masih berlanjut hingga kini. Mungkin Oman berpikir jika keluarga Iran ada di sini, Iran tak akan menyerang lagi. Namun rudal-rudal rezim itu justru menunjukkan hal berbeda. Lihat kemana Iran menembakkan rudal dan drone sejak perang dimulai. Uni Emirat Arab menerima hampir 1.800 rudal dan drone, setengah dari seluruh peluncuran Iran. Kuwait adalah yang terbesar kedua, sekitar 600. Lalu ada Bahrain, Arab Saudi, dan Qatar. Dan kemudian ada Oman, sebenarnya negara yang paling sedikit terkena sejauh ini, hanya 16. Terkecil namun tetap mengejutkan mengingat Qatar sangat bersahabat dengan Iran. Lalu ada Israel yang justru terlibat dalam konflik melawan Iran. Negara itu hanya menghadapi 400 drone dan rudal, sekitar 10%. Artinya, Israel menghadapi lebih sedikit rudal dibanding Uni Emirat Arab dan Qatar. Itu sungguh gila. Kedua negara itu diserang tanpa alasan, dan itu memberitahu kita semua yang perlu kita ketahui tentang strategi Iran. Iran ingin memastikan seluruh kawasan terbakar. Mereka berharap penderitaan menghentikan perang dan rezim bertahan. Namun keluarga elit sudah punya rencana cadangan. Bahkan para ulama juga mulai melarikan diri. Klip viral dari Bandara Internasional Toronto menunjukkan seorang ulama Syiah dan keluarganya tiba di Kanada. Ia kemudian difoto ikut berbaris saat Hari Al-Quds di Toronto. Dalam rekaman itu dia menegaskan pada seseorang bahwa dia dari Iran. Saat ulama mulai pergi, kamu tahu situasinya buruk. Dan tebak apa? Bahkan rezim Islam menyadari hal ini dan kini menindak lebih keras daripada 2 minggu pertama perang, membawa tindakan mereka ke tingkat berikutnya. Apakah itu berarti perubahan rezim akan terjadi? Kita tidak tahu masa depan, tapi seperti yang kalian dengar, Presiden Trump mengatakan perubahan rezim bukan tujuan resmi Amerika Serikat, meski banyak yang mengira begitu. Faktanya, jika kita melihat Polymarket, yaitu pasar prediksi, saat ini menunjukkan kemungkinan rezim di Iran jatuh hanya sebesar 4% hingga akhir bulan ini. Secara mengejutkan, angka itu justru menurun seiring berjalannya operasi ini, yang berarti orang-orang benar-benar mempercayai apa yang dikatakan oleh pemerintahan tersebut. Di atas semua itu, perubahan rezim tampaknya belum mungkin terjadi saat ini. Saya suka melihat Polymarket, pasar prediksi terbesar dunia, untuk memantau masa depan. Trader bertaruh uang sungguhan sesuai keyakinan mereka tentang hasil suatu peristiwa. Peluang yang Anda lihat mencerminkan keyakinan berdasarkan informasi dan dihargai secara waktu nyata, bukan sekedar prediksi para ahli yang tidak terlibat langsung. Politik, ekonomi, geopolitik, olahraga, budaya. Jika isu ini ramai dibicarakan dunia, kemungkinan besar ada pasarnya. Trader dapat membeli posisi ya atau tidak sesuai keyakinan mereka. Contohnya, Polymarket punya pasar soal Iran dan Amerika Serikat setuju gencatan senjata tahun 2026 tercatat di 38%.
Orang yang mengikuti situasi itu merasa angkanya terlalu rendah. Mereka bisa membeli seharga 38 sen per saham dengan $1.000. Jika terjadi gencatan senjata, $1.000 mereka akan menjadi $2.631. Itu lebih dari $1.600 keuntungan hanya dengan membaca situasi geopolitik. Dan coba tebak, kamu juga tidak harus menunggu gencatan senjata. Jika ada kemajuan yang diumumkan, peluangnya naik dari 36 menjadi 62%. Lalu kamu bisa menjual posisimu dan mendapatkan lebih dari $600 keuntungan. Itulah sebabnya, kalau kamu suka menonton video kami, kamu harus banget cek Polymarket dengan menggunakan tautan di deskripsi, pergi ke poly.market_basics atau memindai kode QR di layar kamu. Sekarang mari kita lihat tindakan keras baru rezim. Grafik ini menunjukkan konektivitas internet di Iran. Grafiknya menunjukkan saat perang dimulai terjadi penurunan signifikan, namun masih jauh dari yang terjadi di Januari. Tapi sekarang, pemadaman itu hampir identik dengan bulan Januari ketika mereka membantai 30.000 orang. Ini memberitahu kita banyak hal. Ini berarti rezim percaya bahwa ini sudah menjadi masalah eksistensial dan mereka menerapkan kontrol yang sama seperti yang mereka lakukan di bulan Januari. Tindakan keras terjadi bukan hanya pada warga sipil, tapi juga pasukan mereka sendiri. Tanda krisis internal mulai terlihat di pasukan keamanan Republik Islam. Desersi, eksekusi, dan ketidakpercayaan yang mendalam dilaporkan menyebar di dalam struktur kekuasaan rezim. Laporan mengatakan, anggota pasukan rezim yang menjauhkan diri dari sistem sedang dihukum, menimbulkan pertanyaan baru tentang loyalitas di dalam institusi militer dan keamanan Republik Islam. Laporan tentang hukuman, bahkan eksekusi terhadap para desersi, telah menarik perhatian baru pada kondisi internal struktur kekuasaan rezim. Analis menilai ini mungkin mencerminkan kekhawatiran soal menurunnya loyalitas di antara pasukan pendukung rezim. Akhir pekan lalu, saya kira Jumat, kita membahas 2 diplomat dari Eropa dan Australia yang membelot ke pihak lain. Ini terjadi setelah Amerika Serikat secara terbuka meminta diplomat membelot dan bergabung dengan Amerika Serikat untuk membantu menjatuhkan rezim tersebut. Walau tujuan resminya bukan pergantian rezim, seruan ini tetap disampaikan dan kedua diplomat tampaknya menanggapinya. Saya menduga ini hanya pendapat pribadi. Pembelotan itu mungkin membuat pejabat rezim khawatir sehingga mereka kini makin memperketat tindakan. Mari kembali ke laporan. Desersi paling banyak terjadi di Provinsi Esfahan dan Tabriz dan tidak hanya pada pangkat rendah. Kasus-kasus mulai muncul di berbagai tingkat struktur keamanan. Laporan lapangan menunjukkan kegagalan komunikasi dan koordinasi, serta meningkatnya kebingungan dan ketidakteraturan di unit-unit. Banyak personel merasa dijadikan umpan peluru dan tameng manusia, sementara komandan senior melarikan diri atau melindungi diri sendiri. Kesulitan ekonomi di kalangan tentara dan personel keamanan memicu ketidakpuasan. Banyak yang dilaporkan berbulan-bulan tak menerima gaji atau tunjangan. Tingkat infiltrasi dan perpecahan internal di dalam pasukan keamanan digambarkan begitu luas sehingga institusi-institusi ini sedang mengalami gejolak internal yang mendalam. Ketidakpercayaan dan kecurigaan di struktur keamanan rezim kini disebut mencapai tingkat tertinggi. Sumber keamanan menyebut banyak personel Garda Revolusi Iran telah atau mencoba melarikan diri. Operasi pencarian telah dimulai untuk menemukan anggota yang hilang dan beberapa keluarga pembelot ditempatkan di tahanan rumah. Sebuah sumber memperingatkan saat krisis mereda, banyak orang mungkin terkejut melihat lemahnya aparat penindasan rezim. Sekarang, ini memang terdengar seolah rezim Islam sedang kacau, dan mungkin memang benar begitu. Saya ingin memberi disclaimer bahwa setiap laporan dari Iran perlu disikapi hati-hati, karena bukan hanya rezim Islam yang melakukan perang informasi, tetapi juga pihak lain. Itu tidak berarti pemerintah Israel yang menyebarkan informasi. Hanya banyak orang yang punya insentif untuk menjatuhkan rezim itu. Kadang mereka menyebarkan informasi yang kurang akurat. Selain itu, dengan semakin ketatnya pembatasan internet di Iran, hal ini akan makin sering terjadi. Sangat sulit mengkonfirmasi atau memverifikasi informasi jika tidak bisa menghubungi orang di dalam Iran atau memastikan informasi dari Iran. Salah satu tujuan pemadaman internet di Iran adalah mencegah informasi bocor ke dunia, sehingga Anda sulit mendapat banyak informasi dari sana. Sekarang, meskipun semua ini terjadi, kami akan selalu berusaha sebaik mungkin untuk tidak memasukkan informasi yang menurut
menurut kami benar-benar salah. Jika kami menyajikan info yang tak bisa diverifikasi, kami akan memberitahu kalian. Dan tentu saja, seperti biasa, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe di bawah ini, karena seperti yang kalian tahu, sebagai bagian dari perang informasi yang sedang berlangsung, ada bot Iran yang berkeliaran di YouTube dan media sosial lainnya untuk memberikan downvote pada postingan dan video yang tidak ingin orang lain lihat. Jadi disinilah like dan subscribe dari kalian benar-benar berperan besar. Sekarang saya ingin mengalihkan fokus ke Selat Hormuz. Minggu lalu kita sudah bahas bahwa ada koalisi internasional yang terbentuk untuk pada dasarnya mengawal kapal tanker melintasi selat ini. Nah, Presiden Trump baru saja memberikan beberapa komentar tentang hal ini, jadi silakan dengarkan. Mereka mulai segera, tapi butuh waktu untuk tiba di sini. Beberapa negara punya kapal penyapu ranjau, itu bagus. Beberapa negara memiliki jenis kapal tertentu yang bisa membantu kita. Beberapa negara itu adalah... Ingat, hanya butuh beberapa orang untuk mengacaukan selat ini. Hanya beberapa teroris saja. Kamu tidak perlu mengalahkan militer mereka. Kamu hanya perlu beberapa orang menebar ranjau di beberapa tempat. Itu sudah cukup menciptakan kekacauan. Jadi kita butuh... Saya menuntut negara-negara ini melindungi wilayah mereka sendiri. Karena itu memang milik mereka. Itu adalah tempat di mana mereka mendapatkan energi mereka. Mereka seharusnya datang membantu kita melindunginya. Anda bisa berpendapat, mungkin kita tak perlu di sana karena kita tak membutuhkannya. Kita punya banyak minyak. Kita adalah produsen nomor 1 di dunia, bahkan 2 kali lipat. Minimal 2 kali lipat. Sekarang saya yakin angkanya jauh lebih tinggi. Kini, Inggris Raya diperkirakan segera bergabung dengan koalisi ini, meski sebelumnya menyatakan tidak terlibat dalam perang ini. Lalu pangkalan mereka diserang, dan mereka mengatakan, "Hei, mungkin kami akan membiarkan AS Serikat menggunakan pangkalan kami untuk tujuan pertahanan, tapi tidak akan mengizinkan tindakan ofensif apapun dilakukan dari pangkalan kami." Sekarang mereka kemungkinan akan bergabung dengan koalisi, karena seperti Amerika Serikat, Inggris juga punya sekutu yang sama di Teluk. Selain itu, sekutu-sekutu ini diserang oleh Iran tanpa alasan apapun. Dan sekarang sekutu-sekutu ini meminta bantuan bukan hanya kepada Amerika Serikat, tapi juga Inggris. Bahkan, baru kemarin, Inggris mengeluarkan pernyataan bersama dengan negara-negara Teluk yang mengecam serangan Iran ini dan menyerukan tindakan bersama di selat tersebut. Banyak yang melihat ini sebagai langkah pertama menuju pembentukan koalisi. Dan Inggris memiliki kemampuan yang signifikan, termasuk drone air tanpa awak atau robot air, saya tidak yakin apa sebutannya, mungkin kapal air, yang dapat membantu membersihkan ranjau. Silakan lihat. Amerika Serikat meminta sekutunya membantu membersihkan ranjau di Selat Hormuz demi menjaga selat itu. Ya, Inggris memang memiliki beberapa kemampuan dalam hal ini. Inggris sedang mengembangkan kemampuan robotik penangkal drone. Ini dikenal sebagai sistem penyapu. Kami memiliki kapal bernama Ariadne, yaitu kapal kecil yang bersifat robotik dan dapat terhubung dengan elemen robotik lainnya. Kami punya sistem ranjau canggih untuk menjinakkan dan memasang ranjau. Sementara itu, Angkatan Laut Kerajaan baru memilikinya sejak 2025. Kami tidak tahu seberapa bagus alat itu, tapi mungkin akan digunakan. Masalahnya, penggunaannya akan sejalan dengan rencana perang Amerika. Pada tahap ini akan kontroversial jika melakukan lebih dari sekadar mempertahankan aset dan kepentingan kita di Teluk serta menghadapi dampak perang ini. Berpartisipasi dalam penjinakan ranjau di Teluk bisa dianggap membantu Amerika dalam perang sehingga menimbulkan kontroversi politik di Inggris. Perancis sedikit lebih rumit. Mereka punya kapal induk di Mediterania Timur dan baru-baru ini mengumumkan tidak akan mengubah arah ke selat. Sekarang, pengumuman ini dibuat secara khusus karena ada banyak akun di Twitter yang menyebarkan informasi yang salah dengan mengatakan bahwa Prancis telah berkomitmen untuk mengirim banyak kapal perang ke selat. Itulah alasan akun Prancis membuat pengumuman ini untuk memperjelas situasi. Namun ini bukan berarti Prancis menyatakan tidak akan bergabung dengan koalisi. Ini hanya berarti bahwa mereka memang sudah memiliki kapal induk dan kapal induk itu belum menerima perintah apapun untuk mengubah misinya. Kapal itu tetap berada di Mediterania Timur. Hari ini, saat kalian menonton di hari Senin, para Menteri Luar Negeri Uni Eropa sedang bertemu membahas koalisi ini. Kita akan mendapat info lebih banyak setelah pertemuan selesai. Saya akan bahas itu di video berikutnya. Tapi selain itu, tadi malam Trump secara langsung meminta bantuan NATO karena situasi di selat itu sebenarnya sedang memanas. Silakan dengarkan. Mereka melakukan apa yang harus mereka lakukan, tapi saya pikir mereka akan siap pada suatu saat nanti. Tapi penanganan kita sangat baik terkait seluruh situasi di Iran itu.
Kami sedang berbicara dengan negara-negara lain tentang bekerjasama dengan kami untuk menjaga keamanan selat tersebut. Saya pikir kita mendapat respon baik. Jika dapat, bagus. Jika tidak, juga bagus. Tapi ingat, sebagai contoh, dalam banyak kasus, negara-negara NATO, kita selalu ada untuk NATO. Kita membantu mereka dengan Ukraina. Lautan memisahkan kita. Itu tak berpengaruh, kita sudah membantu. Akan menarik untuk melihat negara mana yang tidak akan membantu kita dalam upaya kecil, iaitu hanya menjaga selat tetap terbuka. Dan sebagai perbandingan, itu kecil karena kekuatan senjata Iran sangat terbatas. Ini mungkin tidak Anda duga. Ukraina membantu Amerika Serikat dan sekutu di Timur Tengah, terutama soal drone. Begini, selama 4 tahun, Ukraina telah melawan drone Rusia, yang sebenarnya adalah drone buatan Iran yang dibantu pembuatannya oleh Iran untuk Rusia. Nah, coba tebak. Setelah 4 tahun melawan drone Rusia-Iran, Ukraina telah mengembangkan keahlian dan teknologi untuk mencegat drone secara ekonomis. Izinkan saya menjelaskan maksud saya. Drone-drone itu harganya antara 30.000 hingga 50.000 dolar, tergantung teknologinya. Spesifikasinya juga bervariasi, ada yang rendah dan ada yang tinggi. Ukraina telah membuat alat pencegat yang biayanya kurang dari 10.000 dolar. Artinya, Ukraina bisa menyingkirkan drone-drone ini dan tetap untung secara finansial tanpa menghitung kerusakan yang bisa ditimbulkan drone Shahed. Itu benar-benar gila. Kini, salah satu drone pencegat Ukraina bernama Tawon Liar. Dan drone ini sangat luar biasa. Lihat saja. Jadi begitulah cara Anda menghentikan drone buatan Iran. Itu adalah drone pencegat Sting buatan Ukraina yang bisa terbang lebih dari 300 km per jam. Itulah drone pencegat yang juga diincar Pentagon, Amerika Serikat, dan sekutu-sekutu mereka diteluk untuk dibeli. Drone Shahed buatan Iran menyerang pangkalan militer Amerika Serikat, pusat sipil dan kapal tanker minyak di Timur Tengah dalam beberapa minggu terakhir. Di sini, Anda bisa melihat cara kerja drone pencegat. Mereka terbang seperti drone biasa dan bisa melayang di sini. Begitu pilot melihat target yang akan dicegat, mereka bisa melaju hingga 300 km per jam hanya dengan miring ke depan di udara. Salah satu alasan utama mengapa ASS dan sekutunya diteluk menginginkan drone interceptor ini adalah karena orang Ukraina telah menguasai seni membuatnya dengan biaya produksi yang sangat murah. Drone ini biayanya sekitar 2.000 dolar untuk dibuat. Itu dibandingkan dengan rudal pencegat 4 juta dolar yang kini digunakan Amerika Serikat dan sekutunya diteluk untuk menembak jatuh drone Iran yang jauh lebih murah. Mengoperasikan drone ini memerlukan pilot berpengalaman dan teruji dalam pertempuran. Mereka inilah yang mungkin dipanggil oleh Amerika dan sekutunya untuk membantu mempertahankan pangkalan militer mereka. Sampai pemerintah Ukraina mengizinkan ekspor drone interceptor dan mengirim pilot ke luar negeri, warga Ukraina ini akan tetap di sini mempertahankan Ukraina dari serangan drone Rusia. Ukraina telah mengirim ahli ke Timur Tengah untuk bekerja sama dengan militer Amerika, negara Teluk, dan Israel. Iran sangat marah tentang hal ini. Politisi Iran sekarang secara terbuka mengancam Ukraina, mengatakan bahwa Ukraina telah menjadi target yang sah karena membantu Israel. Ironi di sini benar-benar luar biasa. Asal tahu saja, Iran selama ini telah menjual rudal ke Rusia, menjual drone ke Rusia, dan bahkan mengirim orang Iran ke Rusia untuk membantu membangun pabrik Shahed. Menurut logika Iran sebenarnya sudah jadi target sah Ukraina. Orang Iran tampaknya tak suka merasakan akibat perbuatan sendiri. Sekarang, inilah bagian paling mengejutkan. Jika kamu melihat para ahli yang dikerahkan di Timur Tengah dari pihak Ukraina tahun ini saja, itu berarti Ukraina telah memberikan lebih banyak bantuan militer kepada Amerika Serikat daripada yang Amerika Serikat berikan kepada Ukraina. Dengarkan baik-baik. Ukraina sekarang telah memberikan lebih banyak bantuan militer kepada AS tahun ini daripada yang AS berikan kepada Ukraina. Zelensky mengatakan kepada New York Times bahawa AES meminta bantuan anti-drone pada hari Khamis lalu. Keesokan harinya, dia mengirimkan drone pencegat dan tim ahli drone untuk membantu melindungi pangkalan AS di Yordania. Sekarang, Times juga mengungkapkan sumber di pemerintahan Ukraina yang mengatakan kepada mereka bahawa Washington hanya memberikan total 600 rudal Patriot selama seluruh perang. Sekarang, tampaknya mereka telah menggunakan lebih dari 800 rudal pencegat Patriot hanya dalam beberapa hari terakhir di Timur Tengah, meski ada kabut perang dan kita tidak 100% yakin. Sekarang, jika itu benar, hal itu menegaskan betapa kecilnya sumbangan-sumbangan tersebut dalam rentang waktu yang dimaksud, meskipun sumbangan itu sangat penting.